Halo semuanya, pada video tutorial pertemuan kedua ini saya ingin membahas tentang input-output, data type, serta operator aritmatika pada C++. Langsung saja kita buka Visual Studio-nya di Start, Run, PC, Express. Langsung saja kita bikin project seperti biasa, di File, New, Project. Pilih Visual C++, lalu pilih Empty Project. Lalu masukkan nama project kalian pada bagian bawah. Misalnya saya beri nama pertemuan 2. Langsung saja di OK. Pada Solution Explorer kalian, klik kanan di bagian Source File, Add New Item. Pilih C++ File, lalu saya beri nama pada bagian bawah, pertemuan 2. Lalu tekan Add. Jika sudah, langsung saja kita ketik include IOStream, yang merupakan library untuk input-output pada C++. Lalu kita ketik using namespace std. Lalu kita bikin void main-nya. Nah, sekarang apa itu namespace? Namespace dapat kita ibaratkan seperti folder yang menyimpan file-file. Hanya saja dalam namespace yang disimpan adalah fungsi-fungsi. Kegunaan dari namespace adalah memperbolehkan kita membuat fungsi dengan nama yang sama pada namespace yang berbeda. Sama seperti nama file tidak boleh ada yang sama dalam satu folder, tetapi boleh sama jika terletak pada folder yang berbeda. Mengapa kita menggunakan namespace std? Hal ini dikarenakan fungsi input dan output pada C++ yaitu cin dan cout terletak pada namespace std. Sebagai contoh, saya ingin mencetak kata welcome to C++ pada konsol. Maka saya ketik saja cout welcome to C++. Lalu cin.get. Jika sudah, langsung saja dikompil. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin menambahkan using namespace std? Jika kita tidak menggunakan using namespace std, maka kita harus menambahkan std.2.2 pada setiap cin dan cout yang ada. Tentu saja hal ini akan merepotkan kita sehingga akan lebih baik jika kita hanya mengetik satu baris saja yaitu using namespace std. Lalu bagaimana dengan membaca input? Untuk membaca input pada C++ kita gunakan fungsi cin. Sebagai contoh, saya akan membuat satu variabel untuk menampung angka. Pada C++ tidak ada perubahan tipe data yang ada, sehingga untuk membuat variabel untuk menampung angka, kita gunakan tipe data integer. Misal saya beri nama angka. Lalu saya tambahkan cout, masukkan angka. Untuk mencetak enter pada C++, kita bisa saja tambahkan \n pada akhir string yang ingin dicetak. Atau bisa juga kita tambahkan lebih kecil, n-line. Lalu untuk membaca inputan dan memasukkannya ke dalam variabel angka, kita gunakan cin, dari besar, angka. Lalu kita tambahkan cin.clear dan cin.sym yang digunakan untuk membersihkan buffer yang ada. Jika kita ingin mencetak nilai dari variabel angka, kita cukup mengetik cout nilai dari variabel angka lebih kecil, angka. Pada C++, tanda lebih kecil pada cout akan secara otomatis menyambungkan string yang ingin dicetak pada konsol. Lalu, bagaimana jika kita ingin membaca inputan string? Sebagai contoh, saya ingin meminta inputan nama. Maka saya harus membuat variabel dengan tipe data array of character. Langsung saja saya buat char name dengan panjang array 101. Lalu saya cetak enter terlebih dahulu, cout n-line. Lalu saya cetak, masukkan nama. Lalu saya baca inputan dan masukkan ke variabel nama dengan cin name. Lalu saya clear buffernya, cin.clear
dan cin.sing. Lalu saya cetak nilai dari variabel name. Saya cout nama Anda, name. Lalu saya kasih endline. Langsung saja saya compile. Masukkan angka, saya beri 15. Masukkan nama, misalnya Andi. Nama Anda, Andi. Lalu, bagaimana jika saya masukkan nama dengan dua kata? Misal saya beri nama Andi Pratama. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, nama yang terbaca hanya Andi. Lalu, bagaimana cara membaca string dengan spasi? Untuk membaca string dengan spasi, kita menggunakan fungsi cin.getLine. Langsung saja saya hapus cin name-nya. Saya kasih cin.getLine. Fungsi cin.getLine ini menerima dua parameter. Parameter pertama adalah nama dari variabel penampung. Pada kasus ini, variabel penampungnya adalah name. Koma. Nah, untuk variabel kedua adalah panjang karakter yang ingin dibaca. Misalnya saya beri 20. Nah, arti dari cin.getLine name 20 ini adalah saya akan membaca inputan dan memasukkannya ke dalam variabel name dengan panjang karakter yang dibaca adalah 20 karakter. Langsung saja saya compile. Untuk nama saya masukkan Andi Pratama. Untuk tipe data, C++ tidak mengalami banyak perubahan. Sebagai contoh, jika kita ingin menampung bilangan pecahan, kita masih menggunakan tipe data float atau double. Dan untuk menampung true atau false, kita masih menggunakan tipe data boolean. Untuk operator aritmatika, C++ juga tidak mengalami banyak perubahan. Untuk operator aritmatika pada C++ masih saja ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, increment, dan decrement. Sebagai contoh, saya akan melakukan operasi aritmatika ini pada variabel angka yang telah kita tampung. Pertama, langsung saja saya kasih cout angka ditambah 5. Lalu saya cetak hasil penjumlahan dari angka ditambah 5. Lalu saya cetak lagi angka dikurang 5. Lalu saya cetak hasil dari angka dikurang 5. Lalu saya cetak lagi angka dikali 5. Lalu saya cetak angka dikali 5. Lalu saya cetak lagi angka dibagi 5. Lalu saya cetak dari hasil dari angka dibagi 5. Lalu saya cetak angka modulus 5. Lalu saya cetak hasil dari angka dimodulus oleh 5. Tentu saja untuk memperhati saya beri endline pada setiap baris. Jika sudah, langsung saja saya compile. Misal saya beri angkanya 20. Saya masukkan namanya Andi. Nah, hasil dari angka di plus 5 adalah 25, angka di minus 5 adalah 15, angka dikali 5 adalah 100, dibagi 5 adalah 4, diminus 5 adalah 0. Lalu bagaimana dengan increment dan decrement? Increment dan decrement terbagi menjadi dua macam, yaitu post dan pre. Misalnya saya beri contoh increment. Misalnya saya mempunyai dua buah variabel, yaitu integer A dengan nilai awal 5 dan integer B dengan nilai awal 5. Lalu saya cetak A++, lalu nilai dari A++, endline, lalu saya cetak ++ B, dan nilai dari ++ B.
Langsung saja saya compile. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, walau integer A dan B mempunyai nilai awal yang sama, untuk A++, nilai A digunakan terlebih dahulu, baru ditambah 1. Sedangkan untuk pre-increment, nilai dari variabel B akan ditambahkan 1 terlebih dahulu, baru digunakan. Begitu juga dengan decrement. Jika sudah, sekian materi pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.